Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Febranti, NIM 22 2018 196 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai aset tak berwujud sehubungan dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Baiklah, di sini yang pertama, ruang lingkup aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurut PSAK 19 Revisi 2010 mendefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik dari suatu aset yang tak berwujud, yaitu sebagai berikut. A. Dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika 1. Dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, diiliensiasikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, timbul dari kontrak atau hak ilegal lainnya, terlepas dari apakah hal tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua, kendali atau kontrol. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Contoh dari manfaat ekonomis dari penggunaan aset tak berwujud adalah penggunaan formula rahasia yang secara umum dilindungi oleh hukum, yang menyebabkan berkurangnya tingkat persaingan sehingga meningkatkan prospek perusahaan untuk meningkatkan penjualan di masa yang akan datang dan mengurangi pengeluaran iklan dan sebagainya. C. Tidak mempunyai wujud fisik. Karakteristik penting berikutnya dari suatu aset tak berwujud adalah tidak memiliki wujud fisik. Dalam beberapa kondisi, aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu dipertimbangkan untuk menemukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tak berwujud. Yang kedua, pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika 1. Memenuhi definisi aset tak berwujud, 2. Memenuhi kriteria pengakuan, yaitu yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut di akuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu 1. Perolehan terpisah, 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, 3. Akuisisi dengan hibah pemerintah, 4. Pertukaran aset, 5. Aset tak berwujud dihasilkan secara internal. 3. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memiliki 1 atau 2 dasar pengukuran aset tak berwujud. Yang pertama, model biaya perolehan. Yang kedua, model evaluasi. Model biaya perolehan itu jika entitas menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Berikutnya, model evaluasi. Yang dimaksud dengan model evaluasi itu, apabila model evaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal nilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan model evaluasi seperti yang telah dijelaskan pada bab aset tetap. Yang keempat, jenis aset tak berwujud. Yang pertama, paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak untuk melaksanakan invensinya. Yang kedua, hak cipta adalah
hak yang diberikan kepada seorang pencipta atau hasil karyanya. Hak cipta dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku. Yang ketiga, merek dagang. Seperti halnya dengan hak paten dan hak cipta, adalah hak kekayaan intelektual juga. Merek dagang berupa merek yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan. Yang keempat, franchise adalah jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang pemilik waralaba. Yang kelima, leasehold. Dalam ilmu akuntansi disebut dengan aset yang dapat disewakan. Leasehold pada umumnya memberikan keuntungan pada perusahaan sehingga jarang sekali diamortasi. Dan yang terakhir, goodwill adalah nilai tidak berwujud yang melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Berikutnya, perlakuan akuntansi untuk penurunan aset tak berwujud dibebankan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi tanpa terpisah. Maksudnya, aset ini meliputi semua aset tak berwujud selain goodwill. Penurunan nilai aset tak berwujud ini yang bisa didefinisikan secara terpisah, sama dengan perlakuannya akuntansi penurunan nilai aset tak berwujud. Suatu aset tak berwujud nilainya dikatakan turun jika nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai pada suatu aset. Jika benar terjadi penurunan, maka nilai aset tak berwujud tersebut diturunkan dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Maksudnya, aset tak berwujud yang memenuhi klasifikasi ini adalah goodwill. Oleh karena itu, goodwill tidak menghasilkan aliran kas masuk yang terpisah dari aset-aset yang lain. Maka penentuan adanya penurunan nilai goodwill didasarkan asas penilaian terhadap suatu unit penghasilan kas. Yang berikutnya, penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila dalam proses pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pengguna atau pelepasannya. Yang keenam, penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortasi dan kerugian dan penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.